Saya buka kitab ini, luar biasa, pokoknya luar biasa. Ya boleh nanti apa? Ya saya bilang luar biasa Pak. Ya tadi saya sudah menyebutkan mengapa Mbak Yasin Asari, kemudian kalau Mbak Yasin Asari sekarang itu ada, kemudian sekarang di dalam kitab yang kedua yaitu katakan mengapa kita harus cepat. Ini masih jarang dimiliki ini. Membongkar ajaran khurafat habaib. Sebab apa? Sebenarnya kitabnya ini belum beredar di Indonesia. Kitabnya itu. Tapi Durya Wali Songo udah tahu. Ya Allah, masih belum beredar di Indonesia. Tapi apa? Belum beredar di Indonesia. Kitabnya itu artinya tidak dijual di pesantren di apa. Kalau mayoritas kitab-kitab itu kan udah terjual semua di pesantren. Ini sih kitabnya belum terjual. Tapi Durya Wali Songo itu tahu. Belum terjual, belum beredar. Tapi Habib itu sudah ngomong. Sudah ngomong. Yang ngomongnya itu ia atau katakan melawan, membanting Aswaja. Ya coba umpama begini. Umpama katakan satu Habib bodoh kemudian lebih baik daripada 70 ulama yang alim. Itu belum ada kitabnya di sini tuh, belum ada kitabnya di sini. Tapi itu ada di dalam kitabnya yang belum beredar di sini, tapi sudah dianukan, sudah diutarakan, sudah didoktrinkan. Kalau pada malam hari ini coba kita akan mengulas satu ini ya. Akan mengulas tentang yang ada di dalam ajaran khurufatnya habaib. Yang pertama menjelaskan apa dia di sini ya, di dalam bab 3 nomornya itu kitab di apa itu saya singkatkan ke langsung pembahasannya saja. Sebab awalnya itu dalam kitab ini menjelaskan tentang mukjizat, menjelaskan khurafat, karomat, kemudian dan lain sebagainya. Ini yang didoktrinkan oleh habaib yang kitabnya belum ada di Indonesia, belum beredar di kalangan kita di pesantren-pesantren, tapi doktrinnya sudah masuk. Seperti apa? Seperti katakan Durya Wali Songo menemukan kitabnya itu di dalam satu kitab yang kitabnya itu berjudul Nahrul Maurud fi Majmu'i Kalamil Habib Idris bin Umar. Jadi judul kitabnya itu adalah Nahrul Maurud fi Majmu'i Kalamil Habib. Nahrul Maurud itu apa? Nahrul Maurud itu Nahrul itu artinya ya nahar, katakan nahar itu bengawan. Maurud bengawan yang yang akan menyampaikan Jadi istilahnya kitab ini akan menjelaskan tentang sekian banyak kalimatnya kalimatnya habaib. Banyak itu termasuk nahrul itu ya, istilahnya ya kalau nahar katakan sungai itu ya banyak airnya kan, yang akan disampaikan ke ke sekian banyak umat. Di dalam kumpulannya siapa kumpulannya? Ya katakan Habib, namanya Habib Idris. Jadi Habib Idris mengarang satu kitab yang namanya Nahrul Maurud fi Majmu'i Kalamil ya Habib itu. Nah, dia menjelaskan bagaimana? Dia menjelaskan begini, bahasa Arabnya begini. Inna Allaha ta'ala atla'a nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilmal awwalina wal akhirin. Ya kalau bahasa sininya, bahasa kitanya, bahasa Jayapuranya, bahasa
bunga rayanya. Ngomong begini, Habib Idris itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, memperlihatkan apa? Memperlihatkan ilmul awwalina wal akhirin. Sebenarnya sih itu ya. Kalau saya pikir, ya bukan hadis, bukan apa, cuma kalamnya apa? Kalamnya Habib. Kalamnya Habib. Ya kalamnya Habib, ya omongannya Habib. Jadi keyakinan bukan hadis. Jadi umpama perbedaannya dengan hadis Nabi harus dipercaya mana? Ya harus dipercaya hadis Nabi. Umpama ngomongnya benar ini. Apalagi nanti yang diomongkan itu salah. Jadi maksud saya apa? Maksud saya ketika ada umat Islam, kemudian dia itu kukuh dengan pendapat yang pendapatnya itu bukan hadis. Pendapat omongannya itu adalah omongannya salah seorang habib. Apalagi nanti Ki Imad itu tahunya Habib itu pakai platnya G. Ya udah mendal bisa. Itu omongannya Habib begitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmul awwalin wal akhirin. Ilmunya siapa? Ilmunya ya katakan nabi-nabi sebelumnya Nabi kita Muhammad sudah Allah berikan semua kepada Nabi Muhammad. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad ilmu awalin wal akhirin, summa satara anhu ba'daha ghairatan minhu ta'ala ala rububiyyati. Kemudian ada sebagian ilmu yang Allah Subhanahu wa taala itu sengaja tidak diberikan kepada Nabi. Sengaja tidak diberikan kepada Nabi. Karena apa? Tidak diberikan kepada Nabi itu. Karena ghairatan minhu, sebab Allah itu ya apa? Ilmu tidak diberikan, cuma sebagian tidak diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena kecemburuannya terhadap apa? Ghairatan ala rububiyyati, karena kecemburuannya kepada sifat ketuhanannya, agar apa? Agar tidak disaingi. Coba Allah tidak bahasanya. Allah tidak memberikan ilmu kepada Nabi kita Muhammad SAW seluruhnya sebab Allah takut disaingi Nabi. Coba, Masya Allah. Ya kalau kita ya boleh jadi umpama kita katakan punya harta atau punya ilmu akan tidak diserahkan kepada murid-murid saya. Khawatir saya itu nanti kesaingi dengan murid saya. Itu boleh jadi pantas itu. Boleh jadi pantas. Sebab apa? Sebab saya kesaingan dengan murid saya. Kan pantas itu. Dan itu tuh sebenarnya salah umpama ada murid yang ada guru maksud saya. Ada guru yang menutup ilmunya kepada muridnya takut kesaingan. Guru yang hebat itu ikhlas muridnya itu lebih pintar. Nah sekarang yang jadi bahasan adalah kok Allah Subhanahu wa taala punya ketakutan ilmunya tidak diberikan kepada Nabi Muhammad seluruhnya sebab takut nanti Nabi Muhammad akan menyaingi Allah. Ya Allah, itu menyalahi apa? Menyalahi ada satu hadis qudsi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nomornya itu kitab Riyadhus Shalihin ya sahifahnya golongan sahifah 33 di sahifah 33. Saya tulis ini di sini. Tapi saya simpel saja begini saja. Di Riyadhus Shalihin hadisnya hadis qudsi. Allah itu menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW, menjelaskan bagaimana. Saya simpel saja ini ya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasodal mimma indi. Hei hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau anna awalakum, kalau dari permulaan kamu, katakan dari Nabi Adam, makhluknya Allah dari Nabi Adam, wa akhirakum, sampai akhirnya umatnya Nabi kita Muhammad, itu namanya ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kemudian manusia dan jinnya, manusia dan jin, umpama katakan manusia saja, dari mulai Nabi Adam sampai umatnya nabi-nabi, kemudian sampai umatnya Nabi kita Muhammad SAW, sampai akhir zaman, umat sampai akhir, itu seluruhnya seluruhnya makhluknya Allah, dari Nabi Adam sampai akhir daripada Nabi Muhammad SAW, minta ke Allah, kemudian dipenuhi semua mintanya itu. Mintanya apa? Dipenuhi semua. Bahkan bukan manusia saja, umpama jinnya, sampai jinnya minta dipenuhi semua. Dari dari umatnya Nabi Adam sampai akhir umatnya Nabi Muhammad, seluruh permintaannya dipenuhi semua, manusianya dan jinnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berikan umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Adam sampai akhir manusia dan jinnya, dari umatnya Nabi Adam sampai akhir umatnya Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasodalika mulki, kekuasaan saya itu tidak kurang sedikit sama sekali. Nisbatnya bagaimana nisbatnya? Nisbatnya Allah Subhanahu wa taala itu, ini selanjutnya ini, illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Tidak kurangnya Allah memberikan seluruh permintaannya hambanya, dari hambanya, katakan umatnya Nabi Adam sampai akhir daripada umatnya Nabi kita Muhammad SAW, kemudian manusia jinnya dipenuhi semua permintaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mulkinya saya untuk memenuhi permintaan-permintaan itu tidak akan kurang, kecuali kayak kurangnya air laut dicemplungi mikhyat itu bola itu apa ya? Benang dicemplungkan jas, kemudian diangkat. Berapa kira-kira airnya yang neter benang? Katakan setetes kan? Umpama kita air laut, kemudian kita campurin jigitan, seleb jiji. Kemudian kita angkat, kan ada yang netes kan? Tuh, yang netes itu baru yang diberikan kepada seluruh umatnya Nabi kita, ya umat manusia, ya makhluk ciptaan Allah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Artinya apa? Mulkinya Allah itu, kalau Umar Irama menyebutkan itu, ilmu bagai setetes air di lautan. Ilmu sama. Ilmunya Allah yang diberikan di atas bumi ini baru setetes itu. Bisa bikin kapal terbang, bisa bikin kapal selam, bisa bikin segala macam. Yang kita itu dengan teknologi melono kan? Itu baru setetes ilmunya. Nah, mulkinya Allah berarti luar biasa. Jadi kalau umpama Allah ini memenuhi nanti kita di surga, pokoknya semaunya kita, seluruhnya di surga semua, kebutuhannya dipenuhi semua, itu baru setetes dari air lautan. Saya sering ngaji dengan orang-orang ini. Coba kita tengok umpama air siak itu, kita ambil orang sesiap ngambil, secangkir semua lah. Bukan setetes kan, bukan ditancapkan jari, ditancapkan, bukan
Umpama diambil kali siap, satu orang satu takbir semua, enggak ada. Artinya apa artinya? Artinya sebegitu Allah Subhanahu wa taala mulkinya terhadap makhluk itu. Kok sekarang ada Habib yang ngomong Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena takut disaingi. Ya Allah, siapa yang bisa nyanyi? Hadisnya ini hadis qudsi ini. Kalau kita lihat di apa? Di kitab Riyadhus Shalihin, sahifahnya 33. Nah, jadi kalau begitu bagaimana kalau begitu? Kalau begitu adalah ajaran Habib itu penyesatan akidah. Gitu. Mengapa kita butuh ini? Mengapa kita harus ini? Supaya kita jangan disesatkan akidahnya. Saya kalau di grup apa itu di grup